Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini Hasbi bisa hadir di tempat ini. Yayan pun siap dipersunting oleh Hasbi. Kita pun hadir bersama-sama untuk menyaksikan. Itu karena Allah yang memudahkannya bagi kita. Jangan seperti Qarun yang senantiasa menyandarkan kesuksesan kepada dirinya. Kekayaan yang dia dapatkan, kesuksesan yang dia raih, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Akhirnya kita semua tahu dengan cerita Qarun. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai follower beliau. Tapi terkadang sikap dan perbuatan kita sangat tidak pantas untuk menamakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, saudaraku Hasbi Septiansah, semoga Allah senantiasa menjagamu, memberikan taufik kepadamu. Kenapa engkau menikah? Ada apa engkau mengeluarkan uang yang banyak, mengundang orang-orang untuk hadir di tempat ini menyaksikan pernikahanmu? Kenapa sebenarnya? Terkadang sebagian manusia menikah dan dia tidak tahu kenapa dia menikah. Jamaah rahimakumullah, seorang menikah sejatinya dalam rangka menyempurnakan agamanya. Hasbi engkau sedang mampir di sebuah stasiun untuk membawa seorang kawan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang harta yang paling mulia, yang kita semua hidup berburu mencari harta tersebut, tapi terkadang harta itu sampai kita mati tidak pernah ada di rumah kita. Padahal rumah kita bertingkat, mobil kita banyak, perusahaan kita jangan ditanya, tapi ternyata harta yang paling mulia nggak pernah mampir di rumah kita. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ada 3 harta yang paling mulia. Harapan ana semoga Hasbi memilikinya. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai mengingat Allah, yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur, menerima apapun kondisinya. Dan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani atau tu'inuhu ala amri akhir. Yang ketiga adalah pasangan hidup, seorang istri yang beriman, yang membantu suaminya bukan dalam rangka membangun rumah di dunia, tapi dalam rangka memiliki rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Yeyen yang kau pilih adalah seorang istri yang dapat membantu untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hasbi Septiansah. Sebagian orang berpikir bahwa pernikahan itu hanya untuk melegalkan hubungan yang sudah terjadi.
Sehingga di barat itu ada istilah Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Sebelum menikah, cinta sudah dia obral. Bahkan yang haram pun sudah dia lakukan. Sehingga hadirnya pernikahan sekedar untuk mendapatkan buku hijau. Tapi ana rasa pernikahanmu bukan untuk itu. Pernikahanmu benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah hasbi bahwa tugas terbesar seorang suami bukan ngasih makan istrinya. Yeyen alhamdulillah sebelum dia menikah dia makan. Dia punya tempat tinggal, dia punya tempat tinggal. Dia punya orang-orang yang mencintai dia alhamdulillah. Dan orang tuanya, keluarganya menikahkan dia bukan karena bosan mendidik dan membesarkan Yeyen, bukan. Tapi karena syariat Allah untuk menikahkan putri-putri mereka. Ingatlah tugas terbesar seorang suami. Dan bagi yang hadir di sini, semoga juga menyimak. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Apakah engkau mampu menggandeng Yeyen menuju surga Allah Azza wa Jalla? Yang engkau harus melewati sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai ada seorang istri yang nanti menggugat suaminya bukan di pengadilan dunia. Menggugat suaminya bukan karena suaminya tidak memberikan makan. Suaminya royal dalam urusan dunia. Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata, kelak akan ada wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, hadza zauji, ini suamiku ya Allah. La yu'allimuni wa la yu'addibuni. Dia enggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya Allah. Dia tidak pernah mendidik aku bagaimana menjadi seorang hamba wanita yang menghadap kepada Tuhannya. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma menjadi mesin pencari uang. Dia cuma datangkan roti dari pasar untuk aku makan. Maka jangan sampai istri-istri kita akan berhadapan dengan kita di hadapan Allah, karena ternyata kita tidak pernah mendidik dia. Hasbi, engkau sebentar lagi akan mengatakan ucapan yang sangat mudah, yang mungkin contekannya sudah ada di hadapan, yang mungkin engkau sudah membaca berulang-ulang kali, yang dengan disaksikan jadi sah pernikahan. Tapi di balik itu Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang besar. Dan engkau jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri, sebelum mempertanggungjawabkan anak-anak. Maka ajak Yeyen untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang bicara romantis itu jalan-jalan berduaan ke mall, jalan-jalan menuju tempat istirahat, bertamasya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami. Apa kerjaan suami ini? Qama minal lail fasalla. Dia bangun di malam hari. Tatkala manusia memejamkan matanya terlelap di atas ranjangnya, dia bangun. Dia bersuci, lalu dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Setelah sholat, dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan di wajahnya untuk sama-sama menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail. Kadangkala iman suami istri ini naik turun. Kadangkala istrinya yang bangun malam terlebih dahulu. Dia bangun, dia sholat. Setelah itu dia bangunkan suaminya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka semoga engkau bisa mempraktekkan hal itu. Tapi ketahuilah bahwa perempuan yang engkau nikahi, Yeyen Budiarsih ini, makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia bukan bidadari. Dan engkau juga bukan malaikat. Engkau akan melihat banyak kekurangan di diri Yeyen.
Tapi apa tugas seorang suami? Melengkapi kekurangan, memperbaiki kesalahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci dengan istrimu, mungkin kau akan melihat kekurangan Yayan yang membuat cintamu kadangkala mulai pudar. Apa yang harus engkau lakukan? Sabar. Lihat kepada kelebihannya. Engkau hari ini siap menikahin dia karena engkau melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, yang engkau tidak sukai, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama bininya. Kebanyakan suami itu di luar rumah baik. Bahkan mungkin dia menjadi orang yang disanjung-sanjung sama kawan. Padahal standar lelaki baik itu tanya sama istri, tanya sama keluarganya. Kalau dulu polisi mengeluarkan SKKB, surat keterangan kelakuan baik, sekarang jadi SKCK. Seharusnya itu ada tanda tangan istri. Karena polisi tahu apa sama engkau. 24 jam engkau bersama istrimu, maka dia tahu engkau siapa. Maka jadilah orang yang terbaik untuk istrimu. Engkau tidak pernah kuliah pernikahan. Engkau tidak pernah kuliah mempelajari bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ayah, tapi engkau belajar bagaimana bekerja. Maka saat ini engkau belajar lagi bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang ayah nantinya. Adapun untuk Yeyen Budiarsi, semoga suaraku sampai ke telingamu. Sebentar lagi engkau akan diserahkan kepada Hasbi. Kalau sebelumnya surga dan nerakamu adalah orang tuamu, tapi tatkala engkau diserahkan, maka ketahuilah surga dan nerakamu adalah hasbi. Bagi para wanita, ketika kalian sudah menikah, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Unduri aina anti lahu." Lihat sikapmu kepada suamimu bagaimana, kata Nabi SAW. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Bagaimana menjadi istri yang baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita terbaik? Di negeri kita ada banyak ajang persaingan orang untuk menjadi wanita yang terbaik. Ada Indonesia Idol, ada Putri Indonesia, mungkin ada Putri Surabaya, macam-macam. Kemudian yang juara dijadikan yang terbaik. Lah, bukan itu yang terbaik. Terus siapa? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya dia menyenangkan hati. Dia peduli dengan tubuhnya, dia peduli dengan riasannya. Sedangkan sekarang banyak wanita kalau di luar rumah datang resepsi dia cantik, tapi tatkala di dalam rumah kadang-kala suaminya enek lihat dia. Pakai daster, minyak wanginya minyak kayu putih. Subhanallah. Maka Yayan ingatlah, jadilah engkau wanita yang terindah buat Hasbi. Engkau cantik, engkau menawan di depan Hasbi. Dan biasakan para wanita tatkala suaminya datang dari kerja ke rumahnya, jangan bertanya dari mana. Suamiku sumpah. Sudah tahu pulang kerja ditanya dari mana. Apa yang disukai suami? Karena saya juga suami. Yang disukai suami kalau ditanya mau apa, Mas? Maka sekarang kalau suami pulang, Yeyen pulang, suamimu tanyakan mau apa? Mau yang panas, mau yang dingin. Jangan ditanya dari mana.
Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Istri yang terbaik yang kalau disuruh taat, nggak pernah nolak. Ketika sedang masak dipanggil suaminya, matikan kompornya. Ketika naik motor dipanggil suaminya, masukkan kembali motornya. Urusan yang paling bahaya adalah urusan ranjang. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa in kanat 'ala tanur, walaupun perempuan sedang di depan tungku, kalau dipanggil sama suaminya, dia tinggalkan tungku itu. Wa in kanat 'ala qatab, walaupun di atas onta, kalau dipanggil sama suaminya, turun. Maka yang taat patuh kepada hasbi dengan syarat, selama perintah hasbi tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Selama perintah hasbi tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, maka sami'na wa ata'na. Yang ketiga, wa idza ghibta anha, sifat wanita yang terbaik, kalau ditinggal sama suami, apa yang terjadi? Dia akan menjaga kehormatan dirinya, dia akan mendidik anak-anaknya, menjaga harta suami. Tatkala engkau melakukan itu, apa yang akan didapatkan oleh wanita? Bukan rumah di dunia, tapi kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat yang 5 waktu, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Ini mumpung kita masih tanggal 17 Syawal, anak ingatkan, ibu-ibu yang punya utang Ramadan, bayar utang. Sifat yang ketiga, wa idza amartaha ata'atka, yang kalau disuruh sama suaminya taat sama suaminya. Kalau suaminya sedang tidak di rumah, dia jaga kehormatan dirinya, jaga harta suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jamaah, pintu surga itu ada 8. Ada pintu yang khusus buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada pintu yang khusus buat orang-orang yang rajin puasa, yang rajin sholat, yang rajin sodakoh. Perempuan dengan punya 4 sifat ini dikatakan masuk dari pintu mana saja. Tapi ternyata itu sulit buat wanita, sehingga banyak wanita berada di neraka. Kenapa? Karena tidak bersyukur sama suaminya. Maka Yayan, lihatlah kepada kelebihan hasbi, syukurin dan hargai dia, karena sebentar lagi dia akan menjadi temanmu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.